Jepang, Korea, dan di Cina. Dicabut SIM-nya. Ganti baju atau ganti style. Di sini udah pada nggak pakai baju. Jam 11 malam masih terang benderang. Pulang nggak lu? Ya, dah. Not disturb our neighbor, okay? Yes. Mata extension, makeup, full makeup, hair di curly. Wanna do my nail? But in Indonesia, it's normal. Yeah. Hai, halo, assalamualaikum. Ketemu lagi sama Hasan, yes, dan Mama. Seperti janji kita sebelumnya, hari ini kita mau melanjutkan cerita mengenai hal-hal apa saja yang mengagetkan. Culture shock. Waktu tinggal di Latvia. Teman-teman yang belum sempat lihat video kita sebelumnya yang untuk part 1, ini kan sekarang part 2 ya. Nah, yang belum lihat part 1, silahkan lihat di sini. Kalau di video sebelumnya kita juga share mengenai informasi bahwa kalau di Latvia itu nggak ada kedutaan besar Republik Indonesia. Dan hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Tidak ada kedutaan besar Republik Latvia di Indonesia. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya mau ke Latvia, terus apply visanya lewat mana gitu? Karena jadi waktu Mama apply visa beberapa kali kunjungan ke sini dulu, pas awal-awal itu nebeng di kedutaan Jerman. Nah, tapi kalau mau ngurus visa yang long stay, yang untuk residence kayak Mama ini, untuk tinggal lama di sini, itu ngurusnya dulu harus ke Cina. Nah, kenapa harus di Cina? Karena embassy Latvia di Asia tuh cuma ada di Jepang, Korea, dan di Cina. Nah, Indonesia itu masuk yang under China. Jadi mau nggak mau harus ke Cina untuk urusnya kalau mau long stay. Yes. Saatnya sekarang kita share apa saja hal-hal unik yang bikin kaget dan culture shock tinggal di Latvia part 2. Culture shock yang pertama. Jadi kalau di negara Latvia, termasuk di negara-negara yang 4 musim, kita itu harus ganti baju atau ganti style setiap musim berganti. Jadi misalnya apa yang kita pakai di musim semi atau musim dingin itu nggak bisa kita pakai di musim panas misalnya. Atau baju yang kita pakai di musim gugur itu nggak cukup untuk menghangatkan ketika dipakai di musim dingin gitu. Jadi setiap 3 bulan sekali memang harus ganti style untuk menyesuaikan dengan musim. Nah, ini kan berbeda dengan di Indonesia ya. Bukan berarti harus beli baru, tapi beda aja gitu gayanya. Dan begitu musim panas, nah biasanya nih orang-orang di sini udah pada nggak pakai baju. Jadi banyak yang nyetir di jalan itu bener-bener yang shirtless, telanjang dada gitu untuk yang cowok-cowoknya. Kalau yang cewek atau yang banyak juga itu pada udah di pinggir, biasanya udah banyak di taman, di pantai, di pinggir sungai, danau, udah pada berjemur semua. Nah, ini tentu berbeda sama di Indonesia yang kita bisa pakai baju yang sama sepanjang tahun. Dari Januari sampai Desember, kalau kita mau pakai baju yang sama bisa. Tinggal ditambahin jaket aja. Iya, tapi di sini nggak bisa, Hasan. Nggak bisa. Ya. Nah, culture shock yang kedua adalah karena punya 4 musim yang berbeda. Di sini waktu siang dan malamnya juga berubah-ubah setiap musim berganti. Jadi misalnya kalau sekarang itu jam 4 lebih sedikit sudah matahari terbit ya. Sudah mau jam 5 udah terang benderang. Sampai jam 11 malam masih terang benderang karena udah mau masuk musim panas. Kalau di musim dingin itu jam 9 pagi masih gelap. Sampai jam 4 sore itu udah mulai gelap lagi, kayak udah jam 7 malam gitu kalau di Indonesia. Jadi waktunya memang beda banget. Di sini kan kalau musim panas itu sampai jam 11 malam pun masih terang benderang ya. Jadi anak-anak juga jam 10 malam, jam setengah 10, jam 9 malam tuh masih pada main di luar, main di taman, main di halaman,
sesama anak-anak gitu, kadang sama orang tuanya juga, dan dibiarin sama orang tuanya ya boleh-boleh aja gitu. Kalau itu terjadi di Indonesia, wah, mama-mama mana yang nggak marah anaknya jam segitu masih pada main di luar ya kan? Kalau di kampung itu bisa dibawain sapu, pulang nggak lu? Pulang nggak kamu? Saya like that kan? Karena ada perbedaan waktu tadi, misalnya setiap musim itu berganti, jadi ngaruh banget juga untuk waktu sholat, perbedaan waktu sholat setiap musim atau setiap harinya. Nah, bagi teman-teman yang muslim, itu kalau di Indonesia kan waktu sholatnya hampir sama-sama ya, sepanjang tahun itu paling bedanya dikit-dikit aja ya. Maghrib sekitar jam 6, setengah 6 sampai jam 6, Isya sekitar jam 7 gitu. Paling beda waktu sampai 15 menit lah ya. Nah, kalau di sini beda banget. Jadi kalau sekarang itu kan mau deket-deket musim panas. Di sini contohnya ya, maghrib itu jam 10 malam. Nah, Isya baru jam 12 malam lebih, hampir jam setengah 1. Dan subuh jam 2 sudah subuh. Kalau musim dingin itu subuh itu baru mulai subuh itu baru mulai jam 5-an pagi, baru mulai jam 5.30 sampai jam 8.30 atau ya deket-deket jam 9. Jadi jam 8-an tuh masih bisa sholat, karena kan bisa sholat sampai matahari terbit ya, kayak gitu. Dan maghrib jam 4, setengah 4 udah maghrib. Jam Isya jam 5-an lebih dikit atau sebelum jam 6 itu udah Isya. Jadi beda banget per musim, bahkan gak harus per musim, tiap hari itu selalu beda. Nah, maka dari itu setiap hari memang harus sering-sering lihat jadwal sholat untuk make sure bahwa gak ketinggalan sholatnya, gak kelewat. Dan mama sama dada tiap hari itu, karena kita subuh kan jam 2 ya, Isya itu jam 12-an lebih. Jadi kalau kita tidur pasti bablas sampai pagi, takutnya kelewat subuhnya. Jadi kita selalu begadang nungguin subuh, baru abis subuh kita tidur. Waktu sholat di Indonesia itu benar-benar kayak sempurna banget, enak banget, udah waktunya untuk 5 waktu. Karena di sini penuh dengan challenge untuk sholatnya. Culture shock selanjutnya masih kaitannya sama teman-teman yang muslim. Di sini itu jarang banget ada perempuan yang pakai kerudung, pakai hijab, itu jarang sekali. Jadi kalau kita keluar pakai kerudung, bahkan kerudung yang kayak gini pun tuh diliatin, karena kayak agak aneh gitu. Nah, sering dulu mama waktu pas awal-awal kesini pakai kerudungan gitu, waktu pergi ke beberapa tempat kayak tempat wisata, ada orang yang moto-motoin kayak mungkin lihat aneh gitu ya, nih orang pakai sesuatu yang tertutup. Padahal itu summer, karena kan kalau summer orang biasanya pakai yang seterbuka mungkin biar dapat sun expose gitu ya, biar dapat sinar matahari, biar nggak gerah. Sementara kalau kita pakai kerudung kan pasti bajunya tetap tertutup ya di musim apapun gitu. Nah, lihat sekali itu cuma sekali di one of the biggest mall di sini, seorang perempuan pakai kerudung. Saya kayak I found my sister gitu. Terus pernah sekali juga di taman, waktu itu ke taman di center, di pusat kota. Terus lihat juga cewek, dan kita lihat-lihatan karena merasa kayak akhirnya kita menemukan orang yang sama gitu, yang sama-sama pakai kerudung gitu. It's a bit weird for people to see mama wearing like this. People see like strange. Yeah, dah. Yes, but in Indonesia it's normal. Yeah. Culture shock selanjutnya adalah di sini itu sepi banget ya. Karena sepi banget, itu jarang banget ada orang-orang yang ngomongnya kenceng atau ribut atau anak nangis, itu jarang sekali di luar. Sananya di mana aja tuh peaceful, sepi. Kalau di rumah, di sini kita di rumah itu bener-bener yang kedengeran kalau kita buka jendela tiap hari itu ya suara burung, suara daun-daun bergesekan, kayak gitu aja. Kalau hujan ya suara hujan, jarang banget dengar suara orang ngomong-ngomong di luar itu, kecuali ada yang 1-2 anak-anak yang lagi main lari-larian gitu. Tapi nggak pernah dengar gaduh-gaduh, ribut-ribut, nggak pernah. Nah, kalau kita mau ngidupin kembang api gitu, kadang mikir kayak nanti ganggu tetangga nggak ya gitu, atau bikin keributan nggak ya gitu. Saking takutnya nanti itu nggak boleh, ada aturannya, do not disturb our neighbor, okay? Yes. Karena kalau di Indonesia kan ada tukang jualan bakso, ada yang teriak-teriakan di pinggir jalan, ada yang pengamen, ada onda-onda, ada macam-macam yang di mana-mana tuh gaduh gitu, suaranya bising gitu ya. Culture shock selanjutnya, kalau di sini itu jarang banget Hasan lihat
orang yang full makeup kalau pergi kemana-mana. Jadi misalnya kalau kita lihat di Indonesia itu, kalau kita ke mall, wah itu segala style ada ya kalau di mall. Jadi yang dari dress up dari atas sampai bawah matching, bulu mata extension, makeup full makeup, hair di curly, ya heels tinggi sekali. Itu biasa banget kalau di Jakarta apalagi. Nah kalau di sini itu mama hampir jarang banget lihat orang yang cewek make upan gitu, kayak sehari-hari orang Jakarta. Even itu di kantor, di tempat umum, di mall atau di mana itu jarang banget. Kayak di mana-mana mereka ya udah biasa aja gitu, bajunya juga biasa aja, rambutnya biasa aja. Hampir nggak pernah lihat cewek pakai bulu mata extension atau apa tuh, nggak pernah gitu di sini. Waktu habis liburan dari sini, mama balik ke Indonesia. Terus waktu sampai bandara berasa, aku kembali ke kampung halamanku. Karena apa? Karena ngelihat banyak banget cewek-cewek yang pakai eyelash extension di bandara lagi ngambilin koper. Itu berasa banget bedanya. Kayak kalau di sini cewek-cewek tuh mostly semua do their nails. Mereka pakai cat kuku yang cantik-cantik. Hampir semuanya pakai, yang muda maupun ibu-ibu, tua, nenek-nenek juga semuanya, hampir semuanya pada suka pakai itu. But I don't do. You wanna do my nails? You wanna do my nails? Culture shock yang lainnya yaitu kalau di sini semua bayi dan anak itu harus pakai car seat. You have to use car seat in the car, right? Yes, to sit down. Jadi kalau nggak pakai car seat itu kita bisa kena sanksi. Kalau ketahuan polisi bahkan bisa dicabut SIM-nya. Karena ceroboh dan dianggap membahayakan nyawa si anak. Bagi yang nggak punya mobil dan mau jalan-jalan bawa bayi atau anaknya, tetap harus punya car seat bawa sendiri, atau opsinya adalah pesan taksi, di mana taksi itu punya fasilitas car seat di dalamnya. Jadi di sini bisa milih, di taksi online tuh bisa milih mobil dengan fasilitas car seat gitu. Nah kalau di Indonesia sepertinya belum wajib ya untuk car seat, bahkan banyak yang anak-anak masih bayi banget itu dibawa, ditaruh aja gitu di pangku atau duduk di depan bahkan sama ibunya, atau bahkan banyak yang naik motor aja gitu bertiga sama ibu bapaknya. Oke, itu tadi cerita dari kami seputar apa saja yang bikin culture shock di Latvia part 2. Nanti apakah ada part 3? Ditunggu aja ya. Semoga bermanfaat informasinya. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye-bye. Assalamualaikum.